Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Egarini, NIM 18011043. Saya dari kelas 6A Manajemen Reguler Sore dan saya mahasiswa Setie Satya Dharma Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pemahaman tentang perpajakan. Pemungutan pajak dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Pajak mempunyai unsur yang dapat dipaksakan yang mempunyai arti bahwa bila uang pajak tersebut tidak bayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan sita maupun penyandaraan bagi wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sehingga penerimaan dari sektor pajak dapat menjadi lebih optimal. Pada dasarnya, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai warga negara dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan serta meningkatkan pembangunan nasional sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Dalam mendukung pembangunan nasional, pajak dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di sini ada 9 materi yang dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian perpajakan, kedua peranan perpajakan, yang ketiga fungsi perpajakan, keempat jenis-jenis pajak, yang kelima jenis stelsel pajak, yang keenam asas pemungutan pajak, yang ketujuh sistem pemungutan pajak, yang kedelapan pengertian wajib pajak, dan yang terakhir adalah jenis-jenis hukum pajak. Selanjutnya, pengertian pajak. Jadi, apa sih itu pajak? Menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro, SH, dalam bukunya Mardiasmo tahun 2011 halaman 1, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, menurut P.J.A. Andriani dalam bukunya Waluyo tahun 2009 halaman 2, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, peranan perpajakan dalam pembangunan. Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, fungsi perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan.
Pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambangan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan lain-lainnya. Selanjutnya, fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa contoh penerapan sebagai fungsi pengatur sebagai berikut. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Penggunaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah. Selanjutnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Selanjutnya, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa negara. Selanjutnya, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut, karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi atau membahayakan kesehatan. Selanjutnya, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Selanjutnya, pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis perpajakan. Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi, pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Selanjutnya, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan ataupun uang. Selanjutnya, pajak objektif. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambangan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Selanjutnya, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola
oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Selanjutnya, jenis-jenis style sel perpajakan. Yang pertama, style sel nyata atau real style sel. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah real diketahui. Selanjutnya, style cell, anggapan atau fictive style cell. Style cell ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, yang ketiga, style cell campuran. Style cell ini merupakan kombinasi kedua style cell di atas. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Teori-teori pembenaran pungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi, di mana teori ini mengatakan bahwa pajak ini diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Yang kedua, teori kepentingan, di mana teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Dan yang ketiga, teori gaya pikul, di mana teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Selanjutnya, teori bakti, di mana teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, di mana mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negara. Selanjutnya, teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lain. Selanjutnya, pungutan pajak menurut Pancasila. Menurut teori ini, pungutan pajak dibenarkan. Pembayaran pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapatkan imbalan. Asas-asasnya terdiri dari yang pertama, asas yuridis, di mana pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang kedua, asas ekonomis, di mana asas ini menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi terus meningkat. Dan yang ketiga, asas finansial, di mana sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah barang tentu bahwa biaya pengenaan pajak harus sekecil 2,7 kecilnya dibandingkan dengan pendapatan. Selanjutnya, sistem pemungutan dalam perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama adalah Official Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh pihak pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir, yang ketiga, Withholding System, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, pengertian wajib pajak.
Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis hukum pajak. Hukum pajak dikenal dalam dua jenis, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Yang pertama, hukum pajak material merupakan peraturan perundang-undangan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang menjadi syarat sesuatu menjadi objek pajak, subjek pajak, besaran tarif pajak, dan semua yang berkaitan dengan ada atau dihapusnya pajak. Hukum pajak material ini juga mengatur saksi terkait hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua, hukum pajak formal merupakan kumpulan peraturan yang berisi tata cara untuk merealisasikan hukum material. Hukum pajak formal ini membuat beberapa ketentuan seperti sistem dan prosedur pemungutan pajak, hak-hak fiskus untuk monitoring dan evaluasi, ketentuan pendaftaran, ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, surat ketetapan pajak, kewajiban pembukuan, kewenangan instansi perpajakan, penagihan pajak, sanksi, tindak pidana, penyidikan, dan penyelesaian sengketa. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan rakyat dan merupakan sumber daya untuk pembangunan. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang berkaitan dengan pajak dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.